Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, Jawa Timur memutuskan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh istri seorang tersangka kasus penganiayaan gugur demi hukum. Pokok perkara yang sudah masuk dalam tahap persidangan menjadi alasan. Kuasa hukum memohon sendiri menerima putusan ini. Namun pihaknya akan melaporkan ke Bitropam Mabes Polri karena dinilai terdapat kejanggalan dalam proses penyelidikan. Sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Marita Ernawati, istri Agus Purnomo alias Gaguk, tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, berlangsung di Pengadilan Negeri Tulungagung, Jawa Timur. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Florence Katarina ini digelar di Ruang Tirta. Setelah melalui sejumlah proses persidangan, Hakim Tunggal memutus gugur atas gugatan pra-peradilan tersebut. Pokok perkara yang sudah masuk tahap persidangan menjadi alasannya. Sesuai undang-undang, jika pokok perkara telah masuk proses persidangan, maka gugatan pra-peradilan gugur atas nama hukum. Pokok perkara kasus tersebut sudah menjalani persidangan sebanyak 2 kali dan pelaksanaan sidang tersebut digelar di hari yang sama dengan sidang gugatan pra-peradilan. Pihak pengadilan sendiri membantah adanya dugaan pelaksanaan sidang pokok perkara yang sengaja didulukan. Hal tersebut sudah merupakan kewenangan majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan. Agus Purnomo sendiri merupakan relawan COVID yang sedang bertugas jaga malam di kampungnya dan saat kejadian menjaga korban karena membawa senjata tajam dan curiga hendak melakukan tindakan kejahatan. Korban terjatuh dengan posisi kepala membentur aspal dan meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Tim kuasa hukum sendiri menerima hasil putusan sidang gugatan pra-peradilan ini. Namun, mereka akan melaporkan kejanggalan dalam proses penyidikan dan penyelidikan ke Bitropam Mabes Polri. Usai persidangan, mereka juga melepaskan burung merpati sebagai simbol perjuangan untuk terus mencari keadilan. Allahu Akbar. Putusannya tadi gugur dan permohonan dari pemohon mengenai tidak sahnya ini ya penetapan tersangka nyatakan gugur karena materi perkara pokoknya itu sudah dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tulungagung juga sudah dibacakan, jadi dengan dimulainya persidangan terhadap terdakwa itu otomatis menurut hukum KUHAP, hukum acara pidana, untuk permohonan dari pra-peradilan ini bisa dinyatakan gugur. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan, karena di situ kami melihat adanya kejanggalan yang luar biasa, kami akan laporkan ke Propam bahwa terkait dengan penyidikan itu, bahwa terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyidik yang lepas dari KUHAP, ini akan kami teruskan. Dalam pra-peradilan kita hormati, keputusan ini adalah keputusan terakhir dan memang harus kita hormati, kita terima. Tetapi langkah kami tetap akan berjuang pada pokok perkara dan melanjutkan permasalahan ini ke lebih atas. Propamnya di mana? Di Mabes. Ya, ada berapa poin yang di? Ada banyak poin. Jadi pada intinya kemarin bukti-bukti itu kita tolak semua. Bukti dari termohon 1 dan termohon 2 itu kemarin kita tolak. Karena di situ banyak kejanggalan, karena jelas sekali dari BAP-nya penyidik di Pucang Laban menyampaikan bahwa ada penangkapan jam 1 siang, tetapi berita acaranya kenapa jam 4 sore. Kasus ini berawal saat tersangka ditangkap pada pertengahan bulan Mei lalu dan diketahui korban mengalami gangguan kejiwaan yang sudah lama dan sering keluar rumah dengan membawa senjata tajam. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan.